Kita lanjut ya ke kondisi khusus yang kedua, yaitu kepemilikan saham secara bertahap atau step by step atau piecemeal acquisition. Nah, kadang tuh perusahaan, nggak kadang ya, mungkin banyak perusahaan yang ketika membeli saham itu tuh nggak langsung banyak gitu. Jadi sedikit-sedikit dulu, cuma nanti terakumulasikan jumlahnya, terus ketika udah pembelian kesekian, mereka itu memperoleh pengendalian atas perusahaan yang sahamnya dibeli tadi. Nah, jadi yang jadi fokus untuk kondisi ini itu adalah saat pembeli saham itu memperoleh pengendalian. Jadi sebelum kendali diperoleh, investasi saham itu diperlakukan sesuai dengan PSAK yang relevan gitu. Misalnya nih, kalau saham yang dibeli itu diperlakukan sebagai aset keuangan, maka nanti diperlakukannya juga sesuai dengan PSAK 71. Kemudian kalau misal sahamnya diperlakukan sebagai investasi di perusahaan asosiasi, itu maka pakai PSAK 15. Atau satu lagi, kalau sahamnya diperlakukan sebagai investasi di perusahaan ventura bersama, maka aplikasinya menggunakan PSAK 12. Kayak gitu. Ada yang penting di sini, ketika perusahaan itu memperoleh kendali atas perusahaan lainnya, harus mengukur investasi awal. Jadi kan aku tadi bilang, mungkin perusahaan ini beli dikit-dikit dulu, kayak 5%, terus nanti beli 10%, terus nanti yang ketiga beli 60% gitu misalnya. Nah, ketika dia beli 60% ini, kan kepemilikannya otomatis jadi 75% kan ya. Kita anggap aja 75% itu berarti dia udah memperoleh pengendalian gitu. Jadi ini yang dia udah miliki sebelumnya, yang 5 sama 10 ini, itu harus dinilai dengan nilai wajarnya. Nah, termasuk mengukur goodwill juga dan mengakui laba rugi kayak gitu. Nah, ketika kendali itu sudah diperoleh, kenaikan atau penurunan kepemilikan berikutnya itu dijadiin transaksi antar pemegang saham gitu dan dilaporkan di dalam ekuitas. Oke, kayak gitu penjelasannya. Biar lebih oke, kita lihat di ilustrasi. Di tanggal 1 Januari 2020, si X ini membeli 50% saham Y senilai 120.000. Sebelumnya si X ini udah punya 20% yang dibeli dengan harga 40.000 dan nilai wajar saat membeli 50% ini adalah 48.000. Di sini juga diketahui fair value dari NCI-nya adalah 80.000 dan nilai wajar net asetnya yang dapat diidentifikasi adalah 220.000. Nah, ketika dia udah punya 20% saham, kemudian dia membeli lagi 50% saham, berarti kepemilikan si X ini atas PTI menjadi 70%. Dan di sini dengan kepemilikan sekian itu diasumsikan telah mempunyai kendali. Jadi kita langsung aja masuk ke perhitungannya. Di sini kita harus cari goodwill dulu. Untuk cari goodwill kayak gini caranya. Caranya kita masukin dulu investment cost ya untuk membeli 50% saham ini yaitu sebesar 120.000. Kemudian ini ada nilai wajar saham yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang sudah dimiliki sebelumnya ini tuh mengarah ke 20% saham yang udah dimiliki si X sebelum si X ini membeli 50% saham pada 1 Januari 2020. Gitu. Tapi di sini yang jadi penting adalah nilai wajarnya, bukan nilai investment cost-nya pada saat si X ini membeli dari Y, tapi nilai wajar pada saat 1 Januari 2020. Nah, jadi yang dihitung adalah 48.000. Jadi mereka ditotalkan, jumlahnya adalah 168.000. Nah, tapi ini kan kepemilikan saham PT yang dimiliki oleh PTX gitu kan. Sedangkan itu baru 70%-nya doang, ya kan? 70%-nya doang. Sedangkan 30%-nya itu 30%-nya itu adalah milik NCI. Jadi harus ditambahkan di sana.
ini kenapa nggak dibagi 70 kemudian dikali 30% gitu? Karena di sini di soal udah diketahui fair value-nya, udah diketahui nilai wajarnya, jadi langsung masukin aja. Kalau udah kayak gitu, kita bisa tahu total nilai wajar saham perusahaan itu adalah sekian, 248.000. Ini dari 168.000, ini dari yang dimiliki oleh si X, dan 80.000 yang dimiliki oleh NCI. Kayak gitu. Nah, untuk mencari goodwill, kita caranya mengurangkan total nilai wajar saham perusahaan sama nilai wajar net asetnya. Di sini net asetnya adalah 220.000. Jadi 248.000 dikurangi 220.000 adalah 28.000. Nah, ini tadi itu kan kasus kalau nilai wajar saham yang dimiliki NCI ini udah diketahui soal, kan? Untuk kotak yang ini nih, ini tuh sama aja, cuman nilai wajar NCI-nya tuh nggak diketahui. Jadi untuk menghitung total nilai wajar saham perusahaannya, ya udah ini tadi yang dimiliki oleh si X dibagi dengan 70%, yaitu kepemilikan si X atas Y, baru dikalikan dengan 100%, karena ini kita cari totalnya atau seluruhnya. Jadi kita dapat 240.000 di sana. Kemudian sama kayak tadi caranya untuk cari goodwill, kita harus mengurangkan dengan nilai wajar net asetnya. Di sini nilai wajar net asetnya adalah 220.000. Jadi goodwill-nya adalah 20.000. Hasilnya berbeda dengan yang ini. Nah, untuk jurnalnya di sini digabung ya ini ya. Jadi jurnal yang dibuat adalah kayak gini. Investment ini itu untuk mencatat pertambahan nilai investment. Ini totalnya dari mana? Dari 120.000 ini, investment cost untuk membeli 50% saham, ditambah sama selisih antara investment cost dari 20% saham ini dengan nilai wajarnya. Investment cost untuk 20% saham itu 40.000, sedangkan nilai wajarnya 8.000. Nilai wajarnya lebih tinggi. Nilai wajarnya lebih tinggi berarti investment ini harus dinaikkan sebesar 8.000. Jadi 120.000 ditambah 8.000 adalah 128.000. Kemudian di sisi kredit itu ada cash yang sebesar 120.000 untuk membeli saham ini tadi atau investment cost-nya. Kemudian 8.000 tadi yang aku bilang selisih antara nilai buku dan nilai wajar 20% saham itu dimasukkan ke akun gain on increase in value of share sebesar 8.000. Kayak gitu. Nah, dengan demikian nanti kalau disuruh ngitung investment in gain-nya nih berapa nih hasil akhirnya, kita tinggal tambahin aja. Ini awalnya kan dia punya segini nih. Terus ada jurnal baru lagi nih yang nambahin investment in gain sebesar 128.000. Jadi 128.000 ditambah 40.000 adalah 168.000. Begitu. Selanjutnya, oke, di sini dirinci lebih lagi ya. Jadi pada tanggal 1 April 5%, 1 Juli dia beli 5% lagi, 1 Oktober dia beli 80%. Kita mulai dari, kita baca soalnya dulu deh ya. P itu memiliki 90% saham S melalui serangkaian pembelian saham mulai dari 1 April sampai 1 Oktober. Ini ya datanya. Kemudian nilai buku aset neto S sama dengan fair value-nya. Nah, ini nilai bukunya sama dengan fair value. Di sini disebutkan bahwa setiap selisih antara cost of investment dengan nilai wajar akan dialokasikan ke goodwill. Kayak gitu. Oke, jadi kita beda dulu di sini. Di tanggal 1 April, si P ini membeli saham S sebanyak 5% dengan harga $7.000. Kemudian pada tanggal 1 Juli, si P membeli lagi 5% saham PTS sebesar $8.000. Kemudian pada tanggal 1 Oktober,
di sini dia beli 80%. 80%, sehingga dengan pembelian di tanggal 1 Oktober ini, si PTP memperoleh pengendalian atas PTS. Dan jumlah kepemilikan saham saham PTS atas PTP adalah 90%. Pada tanggal 1 Oktober ini, investment cost-nya adalah 210.000. Oke. Untuk cari goodwill-nya nih, untuk cari goodwill-nya ini, kita masukin dulu pembelian di tanggal 1 Oktober. Investment cost-nya di tanggal 1 Oktober yang membuat dia memiliki pengendalian atas S. 210.000. Nah, karena di sini nggak ada keterangan MCI-nya, untuk cari total nilai sahamnya, ya udah dibagi 80%, kemudian dikali dengan 100%. 80% dari sini ya, belum total semuanya. Jadi 262.500. Kemudian kita kurangi dengan total nilai wajar asetnya. Di sini 220.000. 220.000 ya. Oke, ini mungkin dari sebelumnya kali ya. Ini kan ada keterangan nih, total nilai wajar net asetnya 220.000. Jadi 262.500 dikurangi 220.000 hasilnya 42.500. Nah, di sini ada informasi tambahan. Oke, ada informasi tambahan di mana net income sebelum akuisisi, maksudnya sebelum si PTP mendapat pengendalian adalah 30.000, sedangkan net income dari tanggal akuisisi, tanggal si P dapat pengendalian sampai akhir tahun adalah 10.000. Ini kita pakainya dari yang 1 April sama 1 Juli ini kita pakainya cost method ya, karena nggak punya pengaruh yang signifikan. Kemudian ternyata mulai tanggal 1 Oktober ini tetap menggunakan cost method juga. Tapi karena dia udah punya kendali atas PTS, maka dia harus menyusun laporan konsolidasi. Oke, kayak gitu. Kemudian, ini ada jurnal yang harus dibuat, yaitu jurnal kenaikan saham S. Dari yang 10% ini tadi. Jadi kita cari dulu nilai wajarnya. Nilai wajarnya adalah 10/80. Ini 80 itu dari ini ya, yang terakhir, pembelian saham di tanggal 1 Oktober ini, dikalikan dengan investment cost-nya. Investment cost-nya itu 210. Oke, 210.000. Nah, di sini kita dapat itu 10/80 kali 210.000. Hasilnya adalah 26.250. 26.250. Nah, ini kan buat cari cari kenaikannya, kita harus tandingkan atau apa ya? Pokoknya harus dikurangi dulu sama investment cost-nya waktu awal dia beli itu. 7.000 sama 8.000 dikurangi 15.000 berarti hasilnya adalah 11.250. Oh ya, kenapa ini 10%? Ini kenapa enggak 5%, 5% gitu? Karena ini kan nilai wajarnya kan ini ya, sama ya. Terus ini 5% tambah 5% ya udah digabung aja gitu jadi 10. Nggak usah dipisah-pisah lagi gitu. Karena nilai wajarnya kan sama nih. 210. Kayak gitu. Untuk jurnalnya karena ini nilai wajarnya lebih tinggi daripada investment cost-nya atau book value-nya, maka kita akan menambahkan investment interest-nya sebesar 11.250 itu dari 26.250 dikurang 15.000. 15.000-nya dari sini ya.
15.000-nya dari sini. Kemudian untuk di kreditnya bisa pakai akun gain on interest in value of share. Kemudian ini ada untuk penyusunan laporan konsolidasian, P hanya masukkan revenue dan expense mulai dari 1 Oktober. Ya, karena dia dapat kendalinya mulai dari tanggal 1 Oktober. Nah, ini ada jurnal eliminasi lagi, kayak yang di video sebelumnya mengenai interim acquisition. Ini tuh sama persis ya teman-teman. Nanti mungkin bisa dilihat lagi aja ya di video yang interim acquisition, karena ini sama persis banget pakai yang cost method. Dan ini pakai cara yang pertama, karena di sini ada muncul sales, kemudian ada muncul COGS. Nah, kalau di cara kedua yang muncul adalah pre-acquisition income gitu. Kemudian untuk mencatat bagian keuntungan NCI, ini yang dicatat adalah NCI ini ya setelah akuisisi ya. Jadi 40.000 dari net income dikalikan dengan 10%. 10% ini adalah kepemilikan NCI atas PTS, kemudian dikalikan fraksi waktu mulai dari tanggal si P ini dapat kendali atas PTS sampai dengan akhir tahun atau akhir periode. Jadi 3/12 mulai dari 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Oke, setelah kayak gitu tinggal dimasukin aja ke kertas kerjanya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini itu, oh ya, di sini soalnya sama kayak tadi, ini juga sama, semuanya sama ya, kecuali ininya ada ini untuk mencatat net income. Untuk mencatat net income ini nanti akan menambah nilai investment in S dan juga berpengaruh terhadap income from S. Net income yang dihitung adalah net income dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember. Jadi di sini kan ada keterangan ya, net income dari 1 Oktober sampai 31 Desember adalah 10.000. Jadi ya udah dikaliin aja sama persentase kepemilikannya 90%. Jadi hasilnya adalah 9.000. Kemudian ininya juga sama persis yang dari B sampai C, cuman kita harus bikin jurnal A-nya tadi untuk eliminasi dan penyesuaian ya, karena kan nilai income from S sama investment in S itu nanti di laporan konsolidasi harus 0 ya, jadi yang ada di sini ini harus dieliminasi. Tinggal dibalik aja jurnalnya jadi income from S pada investment in S sebesar 9.000 dolar. Nah, kayak gitu. Oke, bedanya cuman di situ aja ya, harus nyatet eliminasi dari net income itu aja. Dan jangan lupa net income yang dicatat ini adalah net income mulai dari tanggal 1 Oktober di mana si PTP memiliki kendali atas PTS. Oke, sekian. Karena ini udah slide terakhir, sekian dari aku. Kalau misal kecepatan bisa diulang lagi ya, mohon maaf kalau aku masih ada salah ngejelasinnya. Makasih udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain video. Terima kasih.